di situ. Antara Anda dengan Tuhan. Dia kasih apa-apa buat hidupmu dan Anda memberikan pujian sembah kepadanya. Disitulah kekuatan kami, saudara. Kami masih tetap tegar berdiri apapun yang terjadi. Semua kita punya masalah. Saya udah ajarin diri itu. Jangan coba tunjuk jari dan ngejudge orang lain. 3 jari berbalik bagi diri. Anda harus kaca dirimu sendiri. Kalau saudara sudah merasa bahwa Anda kuat, Alkitab yang ajar, kuatkan orang lain. Kunjungi dia, telepon dia, doakan dia, bawa dia kemari. Supaya semua kita diberkati Tuhan. Jangan saudara hanya bawa diri. Udah bawa diri senang ngejudge orang lain lagi. Udah rohani. Belum tentu. Katakan amin, saudara. Ketiga, tabut harus di depan. Tabut itu harus di tempatnya di depan dari barisan itu untuk melihat mujizat Allah. Isi dari tabut apa aja, saudara? Mana? Apalagi? Tongkat Harun yang sudah bercabang dua. Apalagi? Taurat Tuhan. Ini harus ada di depan. Ini bicara tentang firman, ini bicara tentang Roh Kudus, ini bicara tentang kebenaran, ini bicara tentang kemuliaan. Dia harus ditempatkan di depan. Makanya saya katakan willing in yield dalam camp. Itu ada yield di jalan itu. Ya, ada simpangan begini. Saudara mesti ngalah, kasih kesempatan dia, saudara ikutin. Itu yield. Jadi Roh Kudus di depan, kita ngikutin dia. Maka dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jangan biarkan Roh Kudus di belakang. Anda yang pimpin Roh Kudus, Anda yang ngatur Roh Kudus, Anda yang ngatur gembala. Jangan terbalik, saudara. Biarkan gembala di depan, kita ikut di belakangnya. Biarkan Roh Kudus di depan, kita ikut di belakangnya. Saya terlalu percaya kalau Roh Kudus diberikan kesempatan di depan, dia tidak akan pernah menjebloskan hidupmu. Dia akan memberikan kekuatan bagi hidupmu kepada sasaran yang paling tepat. Di satu mobil tadi malam di keluarga semua, saya lihat ada kecil GPS ya. Kita lihat dia mandu kita. Sama GPS saudara mau dengar? Sama GPS saudara peka, suruh kanan kanan, suruh kiri kiri, suruh terus nggak pernah ngelawan. Tapi sama Roh Kudus kau ngelawan, sama firman kau nantang. Heran nggak? Jauh dulu, heran nggak? Heran, karena saudara sendiri yang bikin. GPS kecil, tapi sanggup naklukin saudara loh. Kecil dia, sudah kayak badan kayak besar, kanan, yang ngomong cewek lagi. Berikan tepuk tangan untuk GPS. Kan saya udah bilang waktu ini. Berarti telinga saudara perlu dikorek nih. Nggak peka terhadap apa yang saudara dengar, masih GPS diberikan tepuk tangan. Satu waktu GPS juga salah kok. Harusnya ke kanan, udah lewat dulu, kanan. Lu udah lewat. Last but not least, so Inggris. Terakhir, tapi belum tentu nggak penting. Ayat 5 yang kita baca sama-sama. Ini persyaratan mutlak untuk nyebrang, mengalami pengalaman breakthrough, mengalami pengalaman perubahan. Pujian semua saudara harus berubah. Korban saudara harus berubah. Penyerahan diri saudara harus berubah. Ketundukanmu harus berubah. Ayat 5, yuk kita baca bersama dengan suara keras. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan apa? Perbuatan yang ajaib di antara. Cuma Bapak Gembala sudah katakan amin. Katakan amin. Tolong didengar. Tidak akan pernah ada keajaiban tanpa kekudusan. Ya. Kekudusan adalah satu hal yang sangat disukai oleh Tuhan untuk melepaskan keajaiban di antara rumah tangga. Di antara kudus, kekudusan itu dalam bahasa asli kadas. Dipisahkan dari ketidakkudusan, dipisahkan dari keduniaan. Sulit memang. Ada orang yang ngeluh sama kami, orang Kristen itu apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, ini 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 nggak boleh. Sementara orang
dan kerajaan Allah yang kita akan terima jauh lebih besar daripada apa yang diberikan oleh dunia ini. Anda boleh nggak punya apa-apa di dunia, tetapi Anda sedang investasi untuk membangun kerajaan Allah yang jauh lebih mulia. Saya berikan ilustrasi bukan pada waktu itu, seorang kaya raya memberikan kepada kawan yang miskin, dibangun dengan asal-asalan, dikasih kuncinya, nyeselnya nggak ketulungan. Mari kita bangun kekudusan dalam hidup ini, demi keajaiban itu datang. Gereja ini perlu keajaiban. Ya, gereja kami sedang mengalami keajaiban. Banyak sekali sekarang Tante An dan Tuti dan suami, kalau saudara datang di pertengahan ibadah minggu, itu nggak pernah lebih dari 50 zamannya Papa dan Mama saya. Sekarang bisa 200-300 orang yang datang di pertengahan minggu. Itu merupakan bentuk kedahsyatan yang luar biasa. Kenapa saudara? Kami coba belajar apa arti dari kesucian hidup, memisahkan diri dari kerajaan. Ada kebiasaan kami, kalau saudara datang dan masuk di kamar hotel, tiap kami masuk hotel, nomor satu yang saya kerjakan, istri saya sudah tahu, anak-anak sudah kembali, saya stop, TV saya tutup. Saudara buktikan sekarang ini jangan saya datang ya, karena kami sudah, saya percaya sudah dipatah itu, jadi kita nggak malu ada barang-barang yang haram itu sudah kita simpen ya. Saudara bisa masuk sebelum kami datang ke kamu. Dan saudara lihat televisinya kami apakan. Setiap kami ada di Amerika, itu dulu begitu kita ditempatkan di hotel, itu nomor satu. Saya cek. Dan kami berdua tidak pernah nonton televisi. Bukan so suci. Jangan cari gara-gara. Betul saudara. Kami berprinsip, udah dibayarin. Jaraknya jauh. Lalu di sini nonton televisi yang boten-boten. Lalu saya disuruh berkhotbah. Apa yang saya mau khotbahkan kepada saudara? Kalau nggak terjadi sesuatu, kalau nggak terima berkat umat Tuhan, mereka akan tuding jari supaya mahal, lalu khotbah asal-asalan. Tetapi saya senang waktu diberikan kesempatan beberapa untuk bersaksi. Bagaimana dengan camp ini? Saya diberkati Tuhan, saya dijawab Tuhan, saya diubahkan oleh Tuhan. Haleluya! Ada orang yang badannya besar gabruk jatuh, bukan karena saya dorong saudara. Karena kemudian Tuhan memang Roh Kudus sedang bekerja pada waktu itu untuk menjamah setiap peserta camp. Kenapa saudara? Kesucian itu menghadirkan hadirat Allah. Kesucian itu menghadirkan keajaiban. Tolong dijaga baik-baik. Suci hati, bersih pikiran. Kalau saudara nonton televisi, di sini bakat canggih, dia akan lari kemana? Dia hancurkan hati. Padahal kita katakan hati adalah sumber dari berkat. Kalau hatimu sudah tercemar dengan hal yang jahat karena Anda nonton film yang nggak berkenan, wah, sukacitanya hanya sementara, tapi penderitaannya berkepanjangan. Oleh sebab itu hari ini saya mau saudara harus belajar menjaga kesucian matamu, hatimu, mulutmu, keberadaan hidupmu untuk melihat mujizat Allah. Allah kerjakan pada hari ini katanya, di mana ada kekudusan, di situ ada mujizat Allah. Lalu saya nggak boleh menekan saudara, harus memberikan solusi. Bagaimana kalau saya sudah telanjur? Maaf kalau ada anak muda yang suka sekali nonton blue film ya. Papa mama jauh ini di Indonesia, gue bisa bebas di sini. Amerika ini bebas sekali. Oke, Allah memberikan solusi. Anda bisa dikuduskan dengan 3 hal. Yohanes pasal 15 ayat 1 ayat 3. Yuk, kalau nggak ada solusinya memang bukan berarti saya suruh saudara untuk buat dosa lalu pakai solusi ini, enggak. Kalau udah kelanjur bertobat. Kalau sudah kelanjur jangan bikin lagi. Yohanes pasal 15 ayat 3. Yuk, saya minta yang sudah dapat katakan Yohanes 16 ayat 3. Kalau saudara katakan amin, kita baca bersama 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena katakan amin. 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. Ini sarana yang Allah berikan luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. 1 Yohanes 1 ayat 7. Yuk kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Anda harus hidup dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka
seorang dengan yang lain. Ini faedahnya, haleluya. Dan darah Yesus anaknya itu apa? Menyucikan kita dari segala. Amin. Baca firman Allah. Sementara saudara baca, proses pengudusan terjadi. Saya dengan Ibu Bolan satu Fatsal satu setiap pagi. Mau tidur kami juga berdoa bersama-sama. Kami bagi menjadi dua. Kalau di 20 dia 10, saya 10. Baca ganti. Saya imam bergantian berdoa. Kami letakkan tangan kami bertumpuk di atas Alkitab dan kami berdoa.